Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joylile dari kelas A6. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas final pemrograman berorientasi objek lanjutan. Maka dari itu kita lihat programnya seperti apa. Seperti inilah struktur file folder project saya dengan nama project final PBOL dan berisi kelas login dan menu. File login ini berisi tentang form login. Jadi kita tinggal perlu mengisikan user dan pass. Sedangkan menu Java berisi menu-menu yang ada di dalam program kita. Terdapat tabel, input, delete, dan edit. Dan terdapat library yang sudah kita konekkan. Dengan hanya mengklik kanan dan add library, maka cari driver yang bernama MySQL JDBC driver. Untuk database-nya sendiri, di sini saya masih menggunakan database yang saya ikuti dalam materi Bapak sebelumnya. Ini terdapat ada tabel user dan login form. Di sini saya menggunakan form dan login. Untuk tabel form berisi kolom nama mahasiswa, NIM, dan alamat. Sangat sederhana. Dan untuk tabel login, sini kita hanya menggunakan user ID dan pass. Untuk database-nya sendiri masih sama, yaitu latihan_jdbc. Pertama, di sini kita akan menjelaskan codingan login. Dan seperti inilah tampilan Java Swing-nya. Sangat simpel. Kita akan pergi ke source code-nya. Di sini terdapat 4 kelas. Di sini import Java SQL dengan tanda bintang. Berarti di sini kita akan merangkum semua kelas-kelas yang ada Java SQL-nya. Di sini juga ada import Java util, logging level, dan logging logger. Ini berkaitan dengan login. Dan ada Java Swing option pane. Di sini kita akan menggunakan bingkai-bingkai Java Swing seperti ini. Option pane. Semua ini adalah option pane, berkaitan dengan option pane. Di sini bisa kita lihat, di sini terdapat jabatan 1 action performed pada baris 135. Di sini jabatan 1 itu adalah variabel dari ini. Coba saya cek. Yang ini login. Kita bisa lihat namanya jbutton 1. Itu adalah nama filenya. Sehingga kita klik action performed, maka muncul seperti ini. Inilah pada codingan baris ini. Di sini perintah untuk mencoba meloginkan dengan URL JDBC MySQL localhost latihan JDBC root dan kosong. Di sini latihan JDBC ini nama database-nya tadi. Sedangkan root ini sorry, di sini ada nama latihan JDBC ini adalah nama database-nya. Root ini nama akun MySQL saya. Dan di sini kosong karena saya tidak pakai password. Di sini ada codingan yang execute query atau perintah. Di sini tampilkan select from login where user ID
tambah JText field 1. Sini berarti tampilkan semua tabel dari login di mana user ID-nya sesuai yang diketikkan di JText field 1. Sini bisa kita lihat JText field 1 itu di sini. Dan ada get text, berarti kita akan mendapatkan teksnya ketika diketik. Dan ada password. Di sini saya menggunakan JPassword field 1 agar sesuai dengan field password. Get text karena ini berarti sifat rahasia dan digaris. Setelah itu di sini ada kondisi di mana jika next berlanjut, di sini akan membuka objek baru yang bernama menu. Di sini bisa lihat menu dengan nama new menu, yang berarti kita akan membuat objek baru yang bernama dan selanjutnya ada sini set visible true, artinya kita akan menampilkan kelas menu, dan di sini ada juga dispose, yang berarti form ini akan keluar setelah berlanjut. Set visible ini berfungsi untuk menampilkan. Di sini seperti link, kita melinkkan antar form. Ya, di situ hanya itulah. Di sini terdapat beberapa Java Swing yang kita gunakan. Panel 1, panel 2. Di sini saya menggunakan 2 panel sebagai kontainernya. Dan label ini hanya untuk tulisan. JButton 1 untuk loginnya. JPassword field 1 itu isian passwordnya. JText field 1 itu isian usernya. Selanjutnya kita akan menjelaskan kelas menu. Di sini kelas menu dilihat dari luar bisa kita lihat terdapat 4 tab dan 1 panel sebagai kontainernya. Penggunaan tab ini saya gunakan karena simple. Seakan-akan kita membuat menu. Jadi di sini kita bisa lihat terdapat 5 kontainer. Tab pen 4 dan 1 panel. 1 panel, sorry. Selanjutnya kita akan membahas codingannya. Di sini bisa dilihat terdapat kelas-kelas, terdapat 4 kelas, yaitu Java SQL bintang merangkum semua kelas tersebut. Java Swing JTable berhubungan dengan tabel nanti. JScroll panel itu container. JOption pane adalah yang berkaitan dengan Java Swing tadi. Selanjutnya itu public class menu extend, itu ada pewarisan di situ. Sini kita menggunakan variabel yang bersifat privat. Di sini kita menggunakan user root, itu nama akun MySQL saya. Bernama root, masih belum saya apa-apakan. Passwordnya belum ada. Hostname-nya localhost dan database-nya adalah latihan JDBC. Pada baris selanjutnya yaitu ada tampil table. Di sini ada method tampil table di bawah, paling bawah. Kita cari ini tampil tabel. Tampil tabel yang ini. Di sini ada juga ada tampil tabel 2 karena saya menggabungkan seluruh project yang ada di materi yang Bapak upload di kampus. Makanya tidak boleh ada 2 metode yang sama di sini, makanya saya membuat tabel-tabelah.
kita ke codingan selanjutnya. Di sini terdapat pada baris 33 dan 35 di sini berkaitan dengan driver manager, di mana kita akan mengkonekkan ke database kita. Terlebih dahulu kita harus mengaktifkan SAM, Apache, MySQL, database server, dan database web. Di sini ada nama host, DB, user, sesuai dengan variabel yang di atas. Dan selanjutnya yaitu tampil tabelah yang berkaitan dengan tabel di bawah, metode yang ada di bawah tadi, karena terdapat dua metode. Selanjutnya yaitu jabatan to action perform, yaitu saya rasa itu adalah button yang ini. Betul. Di sini button ini berfungsi untuk menyimpan. Di sini ada prepared statement, yaitu untuk membuat statement ke database nanti. Jika sukses akan muncul hapus data sukses, jika gagal hapus data gagal. Ada di sini message dialognya. Selanjutnya itu jabatan satu action perform. Saya rasa itu adalah yang ini. Ya, betul. Button ini berfungsi untuk menyimpan data input. Di sini lagi-lagi kita akan mengkoneksikan ke driver manager lagi. Karena sini saya pada umumnya saya hanya menggabungkan codingan yang ada di materi. JText field 1 yang berada di input tadi. JText field 1, text field 2, text field 3. Yang akan mendapatkan text get text, itu sebuah metode untuk mendapatkan teks. Dan ketika sudah diketikkan nanti akan di set. Selanjutnya itu J button 4 action perform. Coba kita cek. J button 4 tadi itu adalah nama variabel dari from edit. Kita lihat. Di sini terdapat ada lagi statement yang berfungsi untuk mengupdate dari apa yang kita ketikkan. Sama seperti tadi. Selanjutnya ada to be check user. Itu kita akan sebuah button untuk mencek ketika kita mengetikkan nama. Di sini tampilkan dari tabel form di mana nama siswa. Di sini JText field 4 tadi itu adalah text field yang berisi dengan nama yang kita akan ketikkan nanti. Dan jika betul akan menampilkan name dan alamat. Selanjutnya itu J button 3. J button 3 ini saya rasa adalah logout-nya. Betul. Jadi di sini J button 3 itu ketika kita menekannya, kita akan terhubung ke login lagi. Set visible terus sehingga akan menampilkan login lagi dan mengeluarkan form menu. Dan selanjutnya itu JText field 5. Sini saya mungkin salah tekan. Di sini adalah metode get data. Kita harus menaruhnya di bawah sebelum tanda baris kurung terakhir. Terdapat ada lagi query yang untuk menghubungkan ke driver manager. Sini while kondisi itu agar nomornya terus bertambah.
Selanjutnya kita akan preview bagaimana aplikasi saya berjalan. Seperti inilah form loginnya. Di sini ada user, pass. Coba kita masukkan. Sebelumnya pada tabel saya sudah saya mengisikan usernya admin dan passwordnya juga admin. Di sini ada field tax password field sehingga berbentuk rahasia seperti ini. Kita login. Ini menampilkan tabel. Ada input, delete, dan edit. Di sini saya menggunakan tab karena ini sangat gampang dan tidak perlu membuat banyak project lagi. Jadi seandainya saya tidak pakai ini, mungkin saya membuat 3 project lagi. Coba kita input nama siswa Semikasa 1 2 3 4 dan alamat Tokyo. Kalau kita simpan, penambahan sukses. Kita lihat di sini membelok mada karena pada dasarnya JTabel itu tidak melakukan refresh, makanya kita logout lagi. Di sini admin, lagi. Maka nama Mikasa muncul. Selanjutnya kita ke delete, kita menghapusnya dan terhapus. Edit, misalnya nama saya Joy. Sorry, name salah. Coba kita cek. Misalnya Naruto. Muncul. Di sini saya edit saya hapus menjadi 217. Kita simpan. Edit sukses. Kita logout lagi. Jadi inilah form saya, kenapa tidak bisa melakukan refresh. Beres dilur hujan. Maka terhapus 217. Dan itulah hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.